Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sahadatan man arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Pak Camat Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati, para lurah sekecamatan Medan Deras yang saya hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan yang kami cintai. Kami banggakan panitia penyelenggara tabligh akbar beserta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam ini Pak Camat kita belum dihinggapi oleh virus corona N19 COVID. Kita semua masih dalam kondisi sehat dan bernapas. Saya pun ini Pak Camat agak loyo karena gejala corona. Makanya saya agak loyo Pak Camat. Dari siang, dari kemarin saya belum kena virus, jadi agak kencang. Malam ini Pak Camat saya kena corona, agak slow saya. Nah, jadi Pak Camat, momentum Isra Mi'raj ini adalah momen yang sangat tepat dengan isu corona. Hal yang kita lihat dengan mata boleh kita khawatir Pak. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, hal yang kita lihat oleh mata, tampak oleh mata, didengar oleh telinga, diucapkan oleh mulut, boleh kita khawatir. Boleh, nggak apa-apa.
Datang di lapangan ini, istri ingatkan suami, "Bang, apakah pintu rumah sudah dikunci?" Suami ingatkan istri, "Dek, apakah kompor sudah dimatikan?" Boleh begitu. Tapi Pak Camat, sebaliknya kalau hal yang belum nampak, nggak usah khawatir. Sama dengan ayam di pinggir danau, dia lihat bayangnya sendiri, dia kejar, dia takut. Nah ini, rupa-rupanya momen Isra Miraj ini pas sekali dengan virus corona. Jadi orang mesti mengedepankan pengakuan daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan, takut semua kita. Pengakuan yang harus kita kedepankan untuk menelaah proses perjalanan Isra wal Mi'raj. Berjalan dan naik. Setengah 8 malam di rumah Ummu Hani, Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam. Menaiki sebuah bigal, buruk. Diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isim yang mentasbihkan Allah dimulai dengan kalimat Subhanallazi. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Orang kafir nggak percaya perjalanan ini, apalagi munafik. Karena kafir ini nggak bahaya, yang bahaya tuh munafik. Ya nggak percaya. Nenek moyang kita, kata orang munafik, kata Abu Jahal si kafir, nenek moyang kita Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa menempuh perjalanan tuh 40 hari 40 malam. Antum katakan hanya minna laila, separuh malam. Omong kosong apa ente buat ini Muhammad? Coba angkat kakimu sebelah kanan. Rasul angkat. Sebelah kiri. Kata Rasul kalau dua-dua angkat jatuh. Nah, Abu Bakar, sudah dengar sahabatmu Muhammad? Sudah. Kamu percaya apa yang dikatakan Muhammad? Lebih daripada itu, lebih spektakuler, lebih takjub, lebih luar biasa. Aku percaya. Hari itulah Abu Bakar diberi marga. Bukan Nasution, bukan Waloni, bukan Simon Juntak, bukan Lubis. Nama Abu Bakar bertambah marganya Abu Bakar Siddiq. Siddiq artinya jujur. Jujur dalam pengakuan. Sudahlah, virus corona ini nggak terlalu bahaya. Jujur sajalah. Virus munafik itu lebih bahaya. Pak Camat, mohon maaf, kita semua sama-sama calon mati ini Pak Camat. Iya Pak, Bapak gelar duniawi, kita gelar akhirat. Ini Camat, tahan mental Pak Camat ini. Kalau dilihat ini batik mahal beliau pakai ini. CS kawan. Saya apa lelah saya ceramah begini aja. Pak Camat ini, begini Pak, pelan-pelan Pak. Jadi Rasulullah mampir Pak Camat. Yang bawa ini malaikat, yang ditunggangi ini bigal. Kecepatannya secepat kilat, kata Rasulullah dalam kesaksiannya. Orang kafir tidak percaya. Peristiwa ini membuat orang yang sudah Islam murtad kembali. Ketika terjadi peristiwa ini, banyak orang yang sudah masuk Islam murtad kembali karena tidak percaya apa yang dikisahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan hal yang di luar logika. Ada pengetahuan fisika di situ Pak Camat. Karena memang di zaman Rasulullah sains mulai berkembang. Abu Bakar bilang angkat kakimu, itu kan semua adalah konsep gaya gravitasi.
Dari atas turun ke bawah, apapun di atas pasti ke bawah. Gaya gravitasi. Sains mulai bertemu dengan kemampuan intelektual takwa. Imtak, iman dan takwa. Imtek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iman dan teknologi. Itulah Islam. Makanya para jenius ilmuwan Islam sudah merajai 13 abad sebelum ada ilmuwan barat. Sebut saja Ibnu Sina, bapak kedokteran. Sampai hari ini buku beliau itu masih dipakai oleh mahasiswa kedokteran Eropa. Kemudian Al-Khawarizmi, bidang yang digeluti oleh gaya gravitasi relativisasi Einstein, dipakai oleh Al-Khawarizmi. Jadi apa itu? Inilah bacaan saya, lelah juga. Jadi apa yang ya saya sudah tahu akan begini nih suasana. Oh, penceramah itu bukan jalan dengan otak, jalan dengan rasa. Beginilah model kita orang Islam. Makanya Islam makin hari makin maju. Sholat Jumat mau dibatalkan, diketawai. Itu dapat WA itu di televisi ngomong, sholat Jumat mau dibatalkan, ganti sholat fardu. Pak Camat setuju nggak Pak Camat? Nggak. Pemerintah nggak setuju. Tapi itu dari pusat yang ngomong Pak Camat. Anggap begini, anggap ketawa. Jauh-jauh saya ke sini, jalan rusak, diketawai. Terus, ya kenapa berhenti? Terus, dianggap main-main situasi ini. Terus, sudah ya. Besok sholat Jumat mau diganti. Saya dapat WA itu. Istri saya nonton televisi beritahu. Sholat Jumat mau diganti dengan sholat fardu. Tertawa. Ingat kita peristiwa 1948. Kiai Dimyati dikubur hidup-hidup di Lasem. Pak Camat. Kiai Dimyati dikubur hidup-hidup di Lasem. Awas. Saya waktu masuk ke sini ada pemuda Pancasila kalau nggak salah nih. Ya. Di Pancasila ini tahun 65 selamat dari rongrongan G30S PKI. Lompatan pemikiran Karl Marx masih berlaku di abad 21. Menabrakkan Pancasila dengan ketawa terus. Memang gampang sekali ini. Pak Camat bayangkan dalam sejarah itu. Lagi sholat subuh Pak. Berdarah-darah Pak. Dicelurit sampai tahun 65. Oh, jangan dianggap nggak serius nih keadaan. Momennya tepat sekali. Saya tadi mengatakan kalau boleh Pak Jokowi memanggil ustadz-ustadz yang dulu kampret dengan yang cebong, kan sudah nggak ada lagi itu. Kumpul di Istora Senayan Jakarta, lalu bikin tema Munajat Nasional. Munajat Nasional menelaah perjalanan spiritual Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul kita sedang diisukan oleh isu corona. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah.
Wa may yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Pemerintah ini kan takut sekali, khawatir saking sayangnya kepada masyarakat, mengumumkan jangan berkerumun seperti begini. Saking sayangnya kepada masyarakat. Tapi di balik sayang itu kok BPJS naik 100%. Inilah sayang pura-pura ini ah. Saking sayangnya kepada masyarakat, sajadah bawa dari rumah ya. Jangan sampai, ini jangan-jangan ada virus corona ini. Coba, saya pegang dulu. Rupa-rupanya belum kering, Bu. Bau tai kucing. Kalau ada bau tai kucing, corona lari. Kalau bersih, corona ada. Mengerti maksud saya? Corona tidak ada di masyarakat. Buktinya nggak ada yang pakai masker. Corona ada kepada mereka yang melarang cadar. Itu kan cadar sebenarnya. Makanya saya kemarin waktu mau dikasih di di Terminal Halim Perdana Kusuma Airport, mau terbang ke bandara, Pak Camat dipakai alat detektor di jidat sini. Ustaz, angkat kopiah, angkat kopiah saya, peci saya, taruh detektor. Untuk apa ini? Enggak, mau deteksi, siapa tahu Ustaz kena corona. Enggak lah, saya tidak munafik ah. Lewat semua, sehat-sehat, enggak ada yang terdeteksi. Sehat, indikasi corona enggak ada satupun, Pak Camat. Dibagikan masker, ini Ustaz pakai. Oh, saya bilang nggak bisa saya pakai masker, saya susah merokok. Apalagi saya dalam keadaan pilek, beringus, jadi susah kalau pakai masker. Ini kan kemarin ada pelarangan cadar. Antum pakai cadar sekarang. Laki-laki, perempuan sekarang pakai cadar. Jadi dampak daripada kemunafikan sampai ke situ. Sudahlah, mulai dari Pak Camat, saya dan kita semua nggak takut dengan corona itu. Apalagi orang Islam ini sudah sering dapat penyakit, eksim, kudis. Ya, saya pun begitu. 14 tahun Pak Camat keliling Indonesia, sampai hari ini nggak pernah istirahat, nggak ada penyakit. Dibanding pejabat gajinya besar, tidur di AC 6 jam semalam, pagi-paginya berangkat ke Singapura, kentut berak pun ke Singapura. Jadi sudahlah, umat Islam ini kalau diancam-ancam dengan corona nggak bakal takut. Ada istilah orang di Jakarta, nggak takut mati, tapi takut lapar. Bayangkan itu. Karena ambruk, karena tidak punya modal. Semua ini, mal-mal pun, swalayan-swalayan, supermarket di Jakarta tutup. Inilah ujian Allah untuk mendorong kita supaya lebih mengedepankan pengakuan. Percuma kita pakai logika. Dalam Islam ini percuma. Asumsi, emosi, apalagi nggak punya isi kepala, percuma. Lihat begini marah, lihat begitu marah, tapi nggak bisa berbuat. Saya kira Pak Camat bisa berbuat hanya secara administrasi. Nanti sudah ada yang terkapar di sini, baru Pak Camat data. Ada berapa di desa itu? 17. Di sana 21. Di sini 15. Kumpul semua. Sama dengan di KPPS kemarin. Satu KPPS tumbang. Corona sebenarnya sudah dari situ. Sampai sekarang kan nggak ada datanya itu lagi. Musibah kalau sudah jatuh, terjadi pada seseorang, jangankan sakit, mati pun Allah sudah tentukan.